ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata, karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamardia dari kelas 4 CPG SD. Baiklah, saya akan menampilkan RPP tematik, MTK tematik yang berjudul tentang manusia dan lingkungan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ayo dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, kita ibu ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Ayuni. Hadir, Bu. Diana. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Novi, Bu. Kenapa dia nggak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Baik, kita doakan sama-sama ya, biar Novi bisa sembuh dan melanjutkan pelajarannya minggu depan. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah. Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Apa enggak lagu Garuda Pancasila? Apa? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, atulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dan negara, gaya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Baik. Sama Ibu tahu nggak kita belajar apa hari ini? Nggak tahu, Bu. Satu sama nggak? Jadi hari ini kita belajar tentang manusia dan lingkungan. Yang pertama, manusia. Anak Ibu tahu nggak manusia itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tersebut tinggal. Tempat makhluk hidup tinggal. Nah, manusia dan lingkungan ini saling berkaitan, di mana banyak yang kita temukan lingkungan tercemar akibat ulah manusia, seperti terjadinya banjir, dan itu disebabkan oleh
pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua, terjadinya kebakaran hutan akibat ulah manusia yang selalu menebang pohon sehingga terjadi pencemaran lingkungan dan kebakaran hutan. Yang ketiga, terjadinya longsor. Banyak penambang yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadinya longsor. Selanjutnya, fokus dulu ya. Udah dicatat ini? Udah, Bu. Selanjutnya, cara pencegahan pencemaran lingkungan. Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anak ibu sering nggak menemukan sampah-sampah di jalanan? Sering, Bu. Di sekolah masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus menerapkan kehidupan bersih dan sehat agar kita terhindar dari penyakit dan terhindar dari bencana alam. Ngerti? Ngerti, Bu. Yang kedua, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Karena dengan menebang pohon, maka pohon tersebut akan menghasilkan sedikit udara, sedikit oksigen, sedikit di muka bumi ini, dan akan mengakibatkan panasnya matahari lebih kuat dibandingkan oksigen tersebut dan mengakibatkan kebakaran hutan. Nah, makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, hal yang harus kita lakukan yaitu menanam pohon. Anak ibu pernah nggak menanam pohon di rumah? Pernah, Bu. Saya menanam bunga, Bu. Menanam bunga, pintar. Nah, jadi dengan menanam pohon bisa membudidayakan dengan baik, maka banyak pohon di bumi akan membuat bumi menjadi lebih sehat dan lebih terjaga. Karena pohon seperti yang Ibu bilang tadi, pohon memberi oksigen yang lebih banyak sehingga bermanfaat bagi tubuh dan banyak lagi manfaat lainnya. Sampai di sini anak Ibu mengerti apa yang Ibu jelaskan? Mengerti, Bu. Mengerti ya. Jika anak Ibu sudah mengerti, selanjutnya Ibu ada tugas nih. Tugas ini dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Ini sudah dicatat kan tadi? Sudah, Bu. Para Ibu. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini ada gambar apa? Ada gambar anak kecil sedang menanam pohon bersama ibunya. Nah, di sini ini merupakan hubungan antara manusia dan lingkungan, yaitu menanam pohon dan bisa melestarikan dan membudidayakan lingkungan sekitarnya. Tugasnya yang pertama, coba kalian jelaskan apa tujuan dilakukan pada gambar tersebut. Yang kedua, apa manfaat dari kegiatan
Mengerti? Iya, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tentang manusia dan lingkungan? Tidak, Bu. Ya, jika tidak, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ayo, Bu. Ayo ini bimbing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, kita ucapkan sama-sama alhamdulillah atas pelajaran berjalan dengan lancar pada hari ini, dan kita lanjut lagi minggu depan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.